New developments in the Jeffrey Epstein case. Starting this morning, the Justice Department will start allowing members of Congress to view unredacted copies of its millions of files. Selamat datang di Ruang Fakta Publik. Di video ini, kita akan membedah secara runtut kronologi sebuah skandal besar Epstein. Dari siapa sebenarnya tokoh utamanya, bagaimana jaringan sosialnya terbentuk, hingga bagaimana proses hukum berjalan, dan akhirnya berhenti sebelum pengadilan utama terjadi. Konten ini disusun untuk membantu publik membedakan antara cerita viral, dokumen hukum, dan fakta yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Mari kita mulai dari awal. Siapa Jeffrey Epstein sebenarnya? Jeffrey Epstein dikenal publik sebagai seorang pengelola kekayaan dan penghubung kalangan elit. Namun yang membedakan Epstein dari figur kaya lainnya bukanlah besarnya bisnis yang ia kelola, melainkan luasnya akses sosial yang ia miliki. Ia tidak terkenal karena membangun perusahaan besar, melainkan karena berada di lingkaran pertemanan tokoh-tokoh berpengaruh di dunia keuangan, akademik, dan politik. Disinilah fondasi utama kasus ini terbentuk, bukan dari korporasi, tetapi dari relasi sosial. Laporan mengenai dugaan eksploitasi seksual terhadap anak di bawah umur sebenarnya mulai muncul sejak pertengahan tahun 2000-an. Beberapa korban menyampaikan bahwa mereka direkrut untuk datang ke properti milik Epstein dengan janji imbalan uang. Dalam periode ini, aktivitas Epstein masih berlangsung normal di ruang publik. Ia tetap menghadiri pertemuan sosial, tetap memiliki akses ke kalangan elit, dan tetap bergerak di lingkungan tertutup yang sangat sulit ditembus. Fase ini penting dipahami, karena sebagian besar dugaan kejahatan terjadi jauh sebelum kasus ini dikenal secara global. Salah satu simbol paling populer dalam kasus ini adalah sebuah pulau pribadi milik Epstein. Secara faktual, pulau tersebut memang tercatat sebagai aset Epstein. Namun yang perlu ditegaskan adalah, keberadaan pulau itu tidak otomatis membuktikan setiap cerita yang beredar di internet. Banyak klaim tentang siapa saja yang datang dan apa yang terjadi di sana tidak pernah dibuktikan di pengadilan. Dalam konteks hukum, yang bisa digunakan hanyalah peristiwa yang didukung oleh alat bukti. Inilah perbedaan mendasar antara lokasi yang sering disebut publik dan fakta hukum yang benar-benar dapat diuji. Dalam proses hukum terpisah, nama Ghislaine Maxwell menjadi sangat penting. Secara hukum, Maxwell dinyatakan membantu Epstein dalam proses perekrutan dan pengondisian korban. Perannya bukan sekedar teman dekat. Ia dipandang sebagai pihak yang aktif terlibat dalam mekanisme kejahatan. Segmen ini menunjukkan satu hal penting, bahwa dalam kejahatan terorganisir skala kecil sekalipun, seringkali ada figur pendukung di balik pelaku utama. Setelah berbagai dokumen dibuka ke publik, banyak nama tokoh terkenal ikut muncul. Namun secara hukum, munculnya nama di dalam dokumen tidak sama dengan keterlibatan pidana. Nama dapat tercantum karena seseorang disebut oleh saksi, tercatat dalam buku kontak, atau muncul dalam catatan perjalanan. Dokumen-dokumen tersebut lebih menggambarkan jaringan sosial Epstein, bukan jaringan kejahatan. Kesalahan paling sering terjadi di sini. Publik mencampur adukan antara disebut di dokumen dan terbukti melakukan kejahatan. Pada tahun 2019, Epstein kembali ditangkap oleh otoritas federal Amerika Serikat. Ia didakwa atas kejahatan perdagangan seks terhadap anak di bawah umur. Untuk pertama kalinya, kasus ini masuk ke proses hukum federal yang berpotensi membuka seluruh rangkaian peristiwa di pengadilan. Inilah titik krusial, karena publik akhirnya berpeluang melihat pemeriksaan saksi, pengujian bukti, dan konstruksi perkara secara terbuka. Namun proses itu tidak pernah terjadi. Epstein ditemukan meninggal dunia di dalam tahanan. Secara resmi, kematiannya dinyatakan sebagai bunuh diri. Dengan kematian tersebut, perkara pidana terhadap dirinya otomatis berhenti. Dan disinilah persoalan terbesar muncul. Karena tanpa persidangan utama, publik tidak pernah mendapatkan pengujian kesaksian, pengujian bukti, dan putusan hukum yang komprehensif. Kronologi kasus Epstein penting bukan hanya karena sosok pelakunya, tetapi karena kasus ini menunjukkan satu realitas penting. Bagaimana kejahatan dapat berlangsung lama di lingkungan yang sangat tertutup, dan bagaimana sistem hukum baru benar-benar bergerak setelah bertahun-tahun. Video ini menjadi dasar untuk memahami seluruh pembahasan berikutnya, tentang dokumen, tentang media, tentang jaringan elit, dan tentang mengapa begitu banyak pertanyaan tidak pernah dijawab di ruang sidang. Terima kasih sudah menonton Ruang Fakta Publik. Sampai jumpa di video berikutnya.